Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Aku pertama kali mendengar soal pesugihan itu bukan dari dukun, tapi dari adik iparku sendiri. Namanya Bayu. Usianya lebih muda 5 tahun dariku. Kerjanya tidak jelas, tapi entah kenapa, hidupnya selalu terlihat tidak kekurangan. Waktu itu aku sedang duduk di ruang tamu rumah kontrakan, menghitung uang receh di atas meja. Istriku di kamar, pura-pura tidur supaya tidak melihat aku gagal lagi hari itu. Bayu datang membawa rokok mahal dan senyum tenang. "Lu capek ya?" katanya. Aku tidak menjawab. Dia duduk di depanku, menaruh kunci mobilnya di meja. Mobilnya baru. Aku tahu itu. "Dulu gue juga kayak lu," katanya santai. "Ngerasa hidup kok berat banget. Kerja ada, tapi duit selalu kurang." Aku tertawa pahit. "Terus?" Bayu menatapku lama. Bukan tatapan orang mau pamer, tapi tatapan orang yang menawarkan jalan pintas. "Lu pernah dengar pesugihan yang gak minta tumbal langsung?" Dadaku mengencang. Aku berdiri. "Jangan bercanda soal gitu." Bayu mengangkat tangan. "Gue serius." Dia mencondongkan badan, menurunkan suara. "Lu cuma perlu naruh sesuatu di bawah meja sembahyang. Nggak perlu darah, nggak perlu nyawa." Aku menelan ludah. "Apa harganya?" Bayu senyum tipis. "Bukan sekarang, nanti juga dikasih tahu." Malam itu, setelah Bayu pulang, aku berdiri lama di depan meja sembahyang kecil di rumah. Di bawahnya, kosong. Dan entah kenapa, aku merasa ada yang sedang menunggu di situ. Meja sembahyang itu sudah lama ada di rumah. Bukan altar besar, hanya meja kayu kecil di sudut ruang tamu, tempat istriku biasa menaruh hio dan foto orang tuanya setiap tanggal-tanggal tertentu. Selama ini, aku tidak pernah benar-benar memperhatikannya. Malam itu, aku berdiri cukup lama di depannya. Bayangan meja itu jatuh ke lantai dengan sudut aneh, seolah bagian bawahnya lebih gelap dari seharusnya. Aku jongkok, mengintip ke bawah. Kosong. Tapi kosong yang terasa tidak ringan. Bayu bilang cuma perlu naruh sesuatu. Dia tidak bilang apa, dan itu yang paling mengganggu. Aku mencoba mengabaikannya. Malam itu aku tidur dengan punggung menghadap meja sembahyang, mencoba menenangkan diri. Tapi entah kenapa, setiap kali hampir terlelap, pikiranku kembali ke satu hal. Kenapa harus di bawah meja? Sekitar pukul 2 pagi, aku terbangun. Bukan karena mimpi, bukan karena suara keras, tapi karena bau. Bau hio. Padahal tidak ada yang menyalakan apapun. Aku duduk perlahan. Bau itu makin kuat. Aku menoleh ke ruang tamu. Meja sembahyang itu terlihat sama, tapi di bawahnya ada bayangan yang tidak ada sebelumnya. Bukan bayangan benda, lebih seperti ruang yang lebih dalam dari lantan. Aku berdiri, melangkah mendekat. Saat aku jongkok lagi, bau itu berubah. Bukan lagi bau hio, bau uang lama, bau kertas lembab, bau besi. Dadaku berdebar. Aku mundur cepat, kembali ke kamar.
Aku membangunkan istriku. "Kamu nyium bau apa enggak?" tanyaku pelan. Dia menggerjap, lalu menggeleng. "Enggak, kamu capek kali." Aku berbaring lagi, tapi mata tidak mau terpejam. Pagi harinya Bayu datang tanpa janji. Dia tidak masuk, hanya berdiri di depan pintu. "Kok muka lu pucet?" katanya. Aku menatapnya. "Lu bohong ke gue." Bayu senyum kecil. "Lu udah nyium baunya ya?" Darahku terasa turun ke kaki. "Bau apa?" tanyaku meski aku sudah tahu jawabannya. "Berarti tempatnya cocok," katanya enteng. "Tenang aja, lu belum perlu ngapa-ngapain hari ini." "Apa yang gue taruh?" desakku. Bayu akhirnya menatapku serius. "Benda yang punya nilai buat lu," katanya. "Bukan mahal, tapi penting." Aku terdiam. "Dan satu lagi," lanjutnya, "kalau nanti malam lu dengar suara dari bawah meja," dia berhenti sebentar. "Jangan sekali-kali lihat ke bawah pas hio lagi menyala." "Kenapa?" Bayu senyum tipis. "Karena kalau lu lihat, itu artinya lu udah dianggap siap." Malam turun lagi. Istriku menyalakan hio seperti biasa. Asapnya naik lurus, terlalu lurus. Aku duduk di kamar menatap pintu yang terbuka sedikit. Dari ruang tamu, terdengar suara pelan. Bukan langkah, bukan bisikan. Seperti kuku yang menyentuh kayu dari bawah meja. Sekali, pelan, lalu berhenti. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, pesugihan ini tidak dimulai saat uang datang, tapi saat sesuatu mulai mengenal rumahmu. Aku tidak menaruh apa-apun malam itu. Bukan karena ragu, tapi karena aku ingin memastikan satu hal. Apakah semua ini permainan Bayu, atau memang sudah berjalan tanpa persetujuanku? Pagi datang dengan biasa saja. Istriku berangkat kerja. Aku bersiap keluar rumah, membuka pintu, dan langkahku terhenti. Di lantai teras, ada amplop coklat. Bukan kiriman. Tidak ada nama, tidak ada alamat. Tapi satu hal yang langsung ku tahu, amplop itu tidak ada semalam. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada uang tunai. Banyak, terlalu banyak untuk ukuran kebetulan. Uang itu rapi, tidak baru, tidak lusuh. Seperti sudah lama berpindah tangan, lalu memilih berhenti di rumahku. Dadaku sesak. Aku masuk, menutup pintu, dan duduk di lantai ruang tamu. Amplop itu kutaruh di atas meja sembahyang. Dan saat itu juga, bau hio muncul lagi. Bukan dari atas meja, tapi dari bawahnya. Aku mundur cepat. Ponselku bergetar. "Bayu, udah sampai?" tanyanya santai. "Lu ngapain?" bisikku marah. "Gue nggak ngapa-ngapain. Lu belum taruh apa-apun kan?" Aku terdiam. Berarti dia yang nyamperin duluan. Nggak semua orang harus mulai dari ritual. Apa maksudnya? Bayu menghela napas pelan. Kadang-kadang, yang dipilih itu bukan yang minta, tapi yang paling butuh. Aku menutup telepon. Tanganku gemetar menghitung uang itu. Jumlahnya pas. Tepat seperti utang yang harus kubayar minggu ini. Tidak lebih, tidak kurang. Seolah tahu. Aku tidak pakai uang itu hari itu. Aku simpan di laci, mencoba menenangkan diri. Tapi malamnya, saat istriku pulang, dia berhenti di depan meja sembahyang. "Kok bau hionya beda ya? Kayak bau logam." Aku menahan nafas. Dia menunduk sedikit mencoba melihat ke bawah meja. "Jangan," kataku terlalu cepat. Istriku menatapku heran. "Kamu kenapa?" Aku tidak bisa menjawab. Malam itu, aku bermimpi. Aku duduk di bawah meja sembahyang. Gelap, sempit. Di depanku ada tumpukan uang, dan di balik uang itu ada sesuatu yang bernafas pelan. Saat aku bangun, punggungku basah oleh keringat.
aku keluar kamar. Amplop coklat itu sudah berpindah tempat. Sekarang terletak rapi di bawah meja sembahyang. Dan di sampingnya ada benda kecil yang tidak aku kenali. Bukan uang, bukan hio. Sesuatu yang menunggu untuk ditukar. Aku berdiri lama menatap benda kecil itu. Terletak rapi di bawah meja sembahyang di samping amplop uang. Bentuknya sederhana, koin tua, warnanya kusam, berlubang di tengah. Aku yakin koin itu bukan milikku. Aku juga yakin tidak pernah membawanya ke rumah ini. Tanganku gemetar saat aku jongkok. Bau logam itu makin kuat. Bukan bau besi, lebih seperti darah kering yang sudah terlalu lama disimpan. Aku ingat kata Bayu, benda yang punya nilai buat lu bukan mahal, tapi penting. Aku berdiri cepat. Aku belum siap menaruh apapun. Siang itu aku mencoba keluar rumah, membawa amplop uang itu ke bank. Aku ingin menyimpannya, menjauhkannya dari rumah. Tapi entah kenapa, langkahku terasa berat setiap kali melewati meja sembahyang, seperti ada sesuatu yang menarik dari belakang. Aku berhasil keluar, namun saat di bank, petugas menghitung uang itu dan menatapku ragu. "Mas, ini uang lama," katanya. "Sebagian nomornya sudah tidak beredar." Jantungku berdegup keras. "Masih bisa disimpan?" tanyaku. Petugas itu mengangguk pelan. "Bisa, tapi asalnya dari mana?" Aku tidak menjawab. Aku pulang dengan perasaan makin sesak. Sore itu, istriku menyalakan hio lagi. Asapnya naik, lalu berputar pelan ke bawah meja. Aku menahan napas. "Ih," kata istriku sambil tertawa kecil. "Aneh ya, kayak ketarik ke bawah." Aku berdiri. "Kamu jangan lihat ke bawah," kataku cepat. Istriku menatapku heran. "Kenapa sih kamu aneh banget akhir-akhir ini?" Aku tidak menjawab. Dan disitulah kesalahanku. Aku menoleh. Hanya sekilas, hanya 1 detik. Aku melihat ke bawah meja sembahyang saat hio masih menyala. Ruang di bawah meja itu tidak gelap. Ia dalam, lebih dalam dari seharusnya. Dan di dalamnya ada sesuatu yang bergerak. Bukan tubuh utuh, bukan wajah. Lebih seperti lipatan-lipatan bayangan, bertumpuk, saling menekan. Dan di tengahnya ada sepasang mata. Tidak menatapku, menunggu. Aku tersentak mundur, menabrak dinding. Istriku menjerit kecil. "Kamu kenapa?" tanyanya panik. Aku menutup mata, menggileng keras. "Matikan hionya, sekarang." Saat api hio padam, bau itu menghilang seketika. Ruang di bawah meja kembali gelap biasa. Istriku menatapku takutan. "Kamu lihat apa?" Aku tidak menjawab. Malam itu, Bayu mengirim pesan singkat. "Lu udah lihat ya?" Tidak ada tanda tanya. Aku membalas dengan tangan gemetar. "Apa itu?" Balasannya datang cepat. "Sekarang lu udah dianggap ikut. Mulai malam ini, tagihan bakal jalan." Aku duduk sendirian di ruang tamu, lampu dimatikan. Dari bawah meja sembahyang terdengar suara pelan. Bukan kuku, bukan napas, tapi seperti seseorang sedang menghitung. Dan aku tahu, uang yang datang sendiri itu tidak pernah gratis. Suara itu tidak keras, tidak juga jelas. Seperti bunyi biji-biji kecil dijatuhkan ke lantai, satu persatu teratur. Datangnya dari bawah meja sembahyang. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu mati, menghitung napasku sendiri agar tidak ikut menghitung suara itu. Tok, tok, tok. Bukan langkah, bukan ketukan, seperti pencatatan. Atau mengirim pesan ke Bayu. "Tagihan apa yang lu maksud?" Balasannya tidak langsung datang. Suara itu berhenti, hening beberapa detik, lalu muncul lagi, lebih dekat. Bukan dari bawah meja sekarang, tapi dari dalam dinding di sampingnya. Ponselku bergetar. Bukan uang, pesugihan ini nggak ambil duit. Dia ambil sesuatu yang hidup, tapi pelan. Dadaku mengencang. "Maksud lu nyamah?" Balasan Bayu datang lama, seolah ia memilih kata. Bukan langsung mati. Yang diambil itu rasa. Aku menatap layar. Rasa apa? Beberapa detik berlalu. Rasa punya, rasa peduli, rasa takut kehilangan. Aku menoleh ke arah kamar.
Istriku sudah tidur, atau setidaknya terlihat tidur. Aku mundur perlahan, wajahnya menghadap tembok, napasnya teratur. Tapi ada sesuatu yang aneh. Tangannya yang biasanya refleks menggenggam bantal, kini terbuka lemas. Aku memanggil namanya pelan. Tidak ada respon. Bukan pingsan, bukan tidur pulas. Seperti tidak sedang berada sepenuhnya di sini. Aku mundur perlahan, jantungku berdegup keras. Kembali ke ruang tamu, suara itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Lebih cepat. Aku menatap meja sembahyang. Koin berlubang itu kini berdiri tegak, bersandar pada kaki meja. Aku yakin sebelumnya ia tergeletak. Dan di lantai, tepat di bawahnya, ada sesuatu yang baru. Foto. Foto istriku. Bukan foto cetak baru, foto lama dari dompetku, yang aku sadar sudah lama tidak kulihat. Aku berlutut. Di belakang foto itu ada tulisan dengan pensil. Tulisannya kecil dan rapi. Mulai dari yang paling dekat. Napas terasa pendek. Aku menoleh ke arah kamar lagi. Di saat itulah aku mengerti. Pesugihan ini tidak menunggu aku menyerahkan tumbal. Ia memilih sendiri dan tagihan pertamanya sudah mulai dibayar. Perubahan itu tidak terjadi sekaligus. Ia datang pelan, seperti debu yang menempel tanpa disadari. Pagi itu, istriku bangun lebih cepat dari biasanya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap lantai cukup lama. Aku memperhatikannya dari balik pintu kamar. "Kamu nggak siap-siap kerja?" tanyaku. Ia menoleh, sejenak seperti mencoba mengenal suaraku. "Oh, iya," katanya pelan. Nada suaranya datar, tidak lelah, tidak kesal, kosong. Di meja makan, ia makan tanpa bicara, tidak menyentuh sambal favoritnya, tidak mengeluh kopi terlalu pahit seperti biasa. Aku mencoba bercanda, tidak ditanggapi. Bukan marah, bukan diam karena masalah, seperti tidak ada dorongan untuk merespon. Saat ia berangkat kerja, ia lupa mencium pipiku. Itu pertama kalinya sejak kami menikah. Aku berdiri lama di depan pintu yang tertutup. Di ruang tamu, meja sembahyang terlihat sedikit bergeser. Tidak banyak, mungkin hanya beberapa senti, tapi aku yakin posisinya berbeda dari kemarin. Aku mendekat. Bau logam kembali muncul. Di bawah meja, foto istriku masih ada, tapi kini tidak sendirian. Ada satu foto lagi, foto aku. Bukan foto formal baru, foto lama dari KTP yang pernah hilang dan aku ganti bertahun-tahun lalu. Aku memejamkan mata. "Jangan," bisikku. "Ambil gue aja." Tidak ada jawaban. Sore hari, Bayu datang. Begitu melihat wajah istriku yang pulang kerja lebih awal dan langsung masuk kamar tanpa bicara, Bayu menelan ludah. "Cepat," katanya. "Cepat apa?" bentakku pelan. Biasanya, pesugihan ini pelan. Kalau udah mulai ke pasangan, berarti dia ngerasa lu ragu. "Apa yang harus gue lakukan?" tanyaku. Bayu menatap meja sembahyang. "Lu harus naruh sesuatu." "Apa?" desaku. Bayu menatapku lama, lalu berkata pelan. "Sesuatu yang bikin lu nggak bisa pura-pura ini cuma mimpi." Malam itu rumah terasa berbeda. Dinding terasa lebih dekat. Langit-langit terasa lebih rendah. Aku duduk di ruang tamu. Di depanku, meja sembahyang berdiri sunyi. Jam menunjukkan 11:11. Lampu berkedip sekali. Dari bawah meja, suara itu muncul lagi. Tok, tok, tok. Kali ini, setiap bunyi diikuti satu sensasi aneh di dadaku, seperti ingatan yang dicabut sedikit demi sedikit. Aku tiba-tiba tidak ingat kapan terakhir kali istriku tertawa keras. Aku tahu ia sering tertawa, tapi ingatannya tidak mau muncul. Aku terisak. "Apa lagi yang mau kalian ambil?" tanyaku lirih. Untuk pertama kalinya, suara itu menjawab dengan jelas. Bukan bisikan, bukan hitungan, tapi satu kalimat pendek. "Yang belum kamu relakan." Aku menoleh ke kamar. Lampu kamar menyala, pintu terbuka sedikit, dan di balik pintu itu, istriku berdiri diam, menatap ke arah ruang tamu, ke arah meja sembahyang dengan mata kosong. Seolah rumah ini sudah mulai memilih miliknya sendiri. Aku tidak langsung mendekati istriku. Ia berdiri di ambang pintu kamar seperti patung tidak bergerak, tidak berkedip. Matanya terbuka, tapi kosong. Seolah melihat sesuatu yang tidak ada di ruang tamu. "Sayang," panggilku pelan. Ia tidak menjawab. Aku melangkah satu langkah mendekat.
Dan saat itulah aku mendengarnya. Bukan dari bawah meja, bukan dari dinding, dari mulut istriku sendiri, dengan suara yang bukan miliknya. "Jangan dekat-dekat." Aku membeku. Istriku menutup mulutnya sendiri dengan kedua tangan, seperti kaget dengan suara yang baru keluar. Tubuhnya bergetar hebat, lalu ia terjatuh berlutut. Aku berlari menghampirinya. "Aku di sini," kataku panik. "Lihat aku." Ia menatapku lama sekali, lalu bertanya dengan suara lirih, "Kamu siapa?" Kalimat itu menghantamku lebih keras dari teror manapun. Aku menarik nafas gemetar. "Aku suamimu." Ia mengangguk pelan, tapi tatapannya tetap kosong. "Oh," katanya, "maaf, aku lupa." Dadaku seperti diremas. Aku membantunya kembali ke tempat tidur. Ia tertidur cepat, terlalu cepat seperti orang yang kelelahan setelah menangis lama, padahal tidak ada air mata. Aku kembali ke ruang tamu. Meja sembahyang itu kini terasa terlalu dekat. Aku duduk di depannya, menatap lantai di bawahnya. "Kalian mau apa sebenarnya?" tanyaku dengan suara pecah. "Uang sudah datang, rumah sudah kalian ganggu, sekarang apa lagi?" Hening. Lalu suara itu muncul. Tenang, pelan, jelas. "Kami mau kepastian." "Kepastian apa?" "Siapa yang kamu pilih?" Aku tertawa pahit. "Kalian sudah tahu jawabannya." "Belum." Suara itu berubah, lebih berat. "Selama kamu masih berharap dia kembali seperti dulu, berarti kamu belum memilih." Aku menutup mata. "Kalian mau aku menyerahkan dia?" tanyaku gemetar. Jawabannya datang cepat, dingin. Bukan menyerahkan, menyebut. Aku membuka mata. Menyebut apa? Hening beberapa detik. Lalu, dari bawah meja sembahyang terdengar bisikan nama istriku, diucapkan perlahan. Salah satu suku katanya ditarik panjang, seperti orang belajar berbicara. Aku berdiri dengan nafas tersengal. "Jangan sebut nama dia," bentakku. "Ambil aku aja." Hening. Lalu suara itu berkata satu kalimat yang membuat lututku lemas. "Nama itu bukan milikmu lagi." Lampu ruang tamu mati. Dalam gelap, aku mendengar suara langkah kecil bukan menuju pintu, tapi mengelilingi rumah, mengelilingi seolah menandai batas. Dan di tengah langkah itu, satu suara lain muncul bukan dari pesugihan, dari kamar. Suara istriku menangis pelan sambil berbisik berulang-ulang, "Namaku siapa? Namaku siapa?" Aku terjatuh berlutut. Di saat itulah aku sadar, pesugihan ini tidak mengambil tubuh. Ia mengambil hak untuk saling mengenali. Dan mulai malam ini, aku harus memilih siapa yang namanya akan tersisa. Aku tidak tidur malam itu. Aku duduk di ruang tamu, tepat di depan meja sembahyang dengan lampu menyala terang. Aku ingin melihatnya apa adanya. Tidak ada bayangan, tidak ada sudut gelap untuk bersembunyi. Jam dinding berdetak pelan. Pukul 2 lewat sedikit, bau logam itu datang lagi. Lebih halus, lebih dekat. "Aku sudah dengar," kataku pelan. "Sekarang keluar." Tidak ada suara. Lalu, asap hio bergerak sendiri, meski tidak ada yang menyalakannya. Asap tipis itu turun ke bawah meja, membentuk satu garis lurus seperti penunjuk arah. Dan dari bawah meja, suara itu muncul. Bukan banyak suara. Satu. Tenang. Dewasa. "Kamu ingin berhenti?" "Aku mau rumahku kembali normal," jawabku. "Aku mau istri gue balik seperti dulu." "Itu bisa." Dadaku berdegup keras. "Dengan cara apa?" Ada jeda. Perjanjian kedua. Aku tertawa pendih, getir. "Lo bilang ini nggak butuh ritual." Yang pertama tidak. Yang kedua, butuh kepastian. Aku menelan ludah.
Apa yang harus gue kasih? Asap itu bergetar pelan. Nama. Aku memejamkan mata. Nama siapa? Jawabannya datang tanpa ragu. Namamu. Aku membuka mata. Maksud lu? Bukan tubuhmu, bukan nyawamu. Hak atas namamu. Aku terdiam. Kamu tetap hidup, tetap bekerja, tetap bernafas. Tapi kamu tidak lagi sepenuhnya diingat sebagai dirimu. Aku membayangkan wajah istriku. Bagaimana ia memanggil namaku setiap pagi. Bagaimana suaranya berubah kalau marah, kalau bercanda. Kalau gue setuju, bisikku. Apa yang terjadi sama dia? Asap itu berhenti bergerak. Dia akan pulih. Rasa akan kembali. Nama akan utuh. Aku menggigit bibir sampai terasa perih. Dan uang? Tanyaku. Tetap datang? Karena itu bukan inti perjanjian. Aku tertawa kecil. Jadi inti pesugihan ini bukan kekayaan. Benar. Intinya adalah siapa yang boleh tetap utuh. Dari kamar, terdengar suara istriku bergerak. Ia berjalan pelan ke ruang tamu. Matanya masih kosong, tapi kini ada kebingungan di sana. Seperti orang yang tahu ada sesuatu yang hilang, tapi tidak tahu apa. Ia menatapku. Kamu siapa? Tanyanya lirih. Pertanyaan itu menghancurkanku. Aku berdiri di depannya. Tanganku gemetar saat menyentuh bahunya. Aku suamimu, kataku. Aku yang janji jaga kamu. Ia mengerutkan kening. Aku percaya, katanya pelan. Tapi aku nggak merasa. Air mataku jatuh. Aku menoleh ke meja sembahyang. Kalau gue nolak, tanyaku. Suara itu menjawab pelan, hampir iba. Maka kami akan lanjut mengambil, sampai kamu tidak punya apapun untuk dipilih. Aku menutup mata lama sekali. Dan di dalam gelap itu, aku tahu, ini bukan tentang menyerah. Ini tentang memutuskan siapa yang boleh tetap menjadi manusia. Aku membuka mata. Apa tandanya? Tanyaku lirih. Asap itu bergerak lagi, membentuk satu arah, ke foto diriku sendiri yang masih tergeletak di bawah meja sembahyang. Kalau kamu siap, letakkan namamu di sini. Aku berdiri, melangkah satu langkah ke depan. Dan untuk pertama kalinya sejak pesugihan ini dimulai, aku berharap ada teror yang menghentikanku. Aku jongkok di depan meja sembahyang. Foto diriku sendiri tergeletak di lantai, sedikit miring. Wajah di foto itu tampak asing sekarang. Seperti foto orang yang pernah kukenal lama, tapi sudah jarang kupikirkan. Apa maksudnya hak atas namaku? Tanyaku pelan. Gimana caranya ngasih sesuatu yang bahkan gak kelihatan? Asap hio bergerak tipis, membentuk lingkaran kecil di bawah meja. Nama adalah penanda. Selama namamu utuh, kamu diingat sebagai satu kesatuan. Kalau penanda itu dilepas, kamu tetap ada, tapi terpisah. Dadaku terasa sesak. Kalian mau aku jadi apa? Tanyaku. Jawabannya datang jujur, tanpa ancaman. Sisa. Satu kata itu lebih menakutkan dari apapun. Aku menoleh ke arah istriku. Ia berdiri di dekat pintu kamar, memeluk lengannya sendiri. Matanya menatapku, penuh kebingungan. Bukan takut, bukan benci. Kenapa aku ngerasa kehilangan kamu, padahal kamu di depan aku? Katanya lirih. Aku berjalan mendekatinya. Aku di sini, kataku. Aku memegang tangannya, hangat, nyata. Tapi genggamannya lemah, seperti menggenggam kenangan. Dari bawah meja sembahyang, suara itu kembali berbicara. Dia akan utuh. Kamu akan berfungsi. Aku tertawa pendek. Berfungsi buat apa? Menjaga aliran. Aku mengerti sekarang. Pesugihan ini tidak butuh orang kaya. Ia butuh orang yang bisa hilang tanpa menghilang.
Aku kembali ke meja sembahyang. Apa yang harus gue lakuin? Tanyaku. Asap itu bergerak membentuk satu garis lurus ke arah foto diriku. Ucapkan. Aku menelan ludah. Ucapkan apa? Ucapkan namamu sendiri. Lalu lepaskan. Tanganku gemetar hebat. Aku menutup mata. Aku mengucapkan namaku sendiri pelan, lengkap, seperti orang memperkenalkan diri pada pemakaman. Setelah itu, aku diam, menunggu. Tidak ada cahaya, tidak ada angin kencang, tidak ada suara keras. Hanya satu sensasi aneh seperti sesuatu ditarik pelan dari dadaku. Bukan sakit, tapi kosong. Aku membuka mata. Foto itu masih di lantai, tapi wajah di foto itu tidak terasa milikku lagi. Aku berdiri, menatap istriku. Ia menatapku balik, matanya fokus. "Kamu," katanya pelan. Dadaku berdebar. "Kamu siapa?" Tanyanya lembut, bukan panik. "Kenapa aku ngerasa kamu penting, tapi aku nggak ingat namamu?" Kalimat itu menghantamku tepat di tengah dada. Aku tersenyum tipis. "Nggak apa-apa," kataku. "Yang penting kamu baik-baik aja." Ia mengangguk, seolah jawaban itu cukup. Dari bawah meja sembahyang, suara itu berkata untuk terakhir kalinya malam itu. Perjanjian diterima. Asap lenyap, rumah terasa ringan. Aku duduk di sofa, nafasku pelan, tidak ada ketakutan, tidak ada tekanan, hanya satu kesadaran pahit yang tersisa. Pesugihan ini akhirnya tidak mengambil uang, ia mengambil orang tanpa harus membunuhnya. Dan aku masih hidup. Pagi datang tanpa kejutan. Tidak ada bau hio, tidak ada suara dari bawah meja, tidak ada bayangan aneh di lantai. Rumah ini kembali seperti rumah biasa, dan justru itu yang membuatku merasa tidak sepenuhnya ada di dalamnya. Istriku bangun lebih dulu. Ia berjalan ke dapur, membuat kopi, lalu duduk di meja makan sambil menatap ponselnya. Gerakannya normal, wajahnya lebih hidup dari beberapa hari terakhir. "Kopi kamu aku buat juga," katanya ramah. Aku berhenti melangkah. "Kamu ingat aku suka kopi pahit?" tanyaku pelan. Ia mengangguk. "Iya, entah kenapa aku tahu." Ia tersenyum. Senyum yang dulu sering kulihat. Tapi saat ia memanggilku, "Mas," tidak ada nama setelahnya. Ia berhenti sejenak, seolah menunggu sesuatu muncul di kepalanya. "Mas, kamu," katanya akhirnya, lalu tertawa kecil. "Maaf, aku lagi sering lupa." Aku tersenyum balik. "Nggak apa-apa." Dan aku sadar, itulah pembayarannya. Uang terus datang, tidak berlebihan, tidak mencolok. Utang lunas, tagihan tidak pernah telat, dompetku tidak pernah kosong lagi. Bayu datang beberapa hari kemudian. Ia berdiri di ruang tamu, menatap meja sembahyang yang kini bersih. Tidak ada koin, tidak ada foto, tidak ada bau logam. Kalau orang lain masuk dan melihatnya, mereka hanya akan mengira ini rumah pasangan biasa. Dan memang, kami terlihat biasa. Istriku tertawa lagi. Ia kembali menyukai sambal. Ia bekerja, mengeluh lelah, dan bercerita tentang hal-hal kecil yang dulu sempat hilang. Satu-satunya yang tidak pernah kembali adalah caranya memanggil namaku. Ia selalu berhenti tepat sebelum itu. "Mas," lalu lanjut dengan kalimat lain. Aku tidak pernah mengoreksi, aku juga tidak mengingatkannya. Karena setiap kali aku mencoba, ada rasa aneh di dadaku seperti aku sedang memanggil sesuatu yang seharusnya sudah dilepas. Uang tetap datang. Bukan banyak, tapi selalu cukup. Cukup untuk hidup tenang, cukup untuk tidak bertanya. Bayu tidak pernah kembali membicarakan pesugihan itu, seolah perjanjian ini tidak perlu diingat ulang karena sudah bekerja dengan sempurna. Suatu malam, saat listrik mati sebentar, aku duduk sendirian di ruang tamu. Dalam gelap, aku menatap meja sembahyang itu lama. Tidak ada suara,
tidak ada bisikan. Tapi untuk sesaat, aku merasakan sesuatu yang familiar. Bukan panggilan, bukan permintaan, hanya pengakuan. Seperti sesuatu yang berkata tanpa suara, "Utangmu sudah lunas." Aku berdiri dan menyalakan lilin kecil. Cahayanya memantul di lantai, tepat di bawah meja sembahyang. Kosong. Dan aku tahu, itu akan tetap kosong. Karena yang diminta pesugihan ini bukan lagi sesuatu yang bisa diletakkan. Ia sudah mengambil bagian yang paling sulit diminta kembali. Sebelum tidur, istriku memeluk lenganku dari belakang. "Kamu orang baik," katanya tiba-tiba. Aku nggak tahu kenapa aku yakin banget. Aku memejamkan mata. "Itu cukup," jawabku. Dan untuk pertama kalinya sejak pesugihan itu dimulai, aku tidur nyenyak. Tanpa mimpi, tanpa suara, tanpa nama. Tidak ada yang benar-benar berakhir, hanya berubah bentuk. Beberapa minggu setelah itu, rumah ini berjalan seperti rumah lain. Meja sembahyang tetap ada, tapi bersih. Tidak ada koin, tidak ada foto, tidak ada bau logam. Kalau orang lain masuk dan melihatnya, mereka hanya akan mengira ini rumah pasangan biasa. Dan memang, kami terlihat biasa. Istriku tertawa lagi. Ia kembali menyukai sambal. Ia bekerja, mengeluh lelah, dan bercerita tentang hal-hal kecil yang dulu sempat hilang. Satu-satunya yang tidak pernah kembali adalah caranya memanggil namaku. Ia selalu berhenti tepat sebelum itu. "Mas," lalu lanjut dengan kalimat lain. Aku tidak pernah mengoreksi. Aku juga tidak mengingatkannya. Karena setiap kali aku mencoba, ada rasa aneh di dadaku seperti aku sedang memanggil sesuatu yang seharusnya sudah dilepas. Uang tetap datang. Bukan banyak, tapi selalu cukup. Cukup untuk hidup tenang, cukup untuk tidak bertanya. Bayu tidak pernah kembali membicarakan pesugihan itu, seolah perjanjian ini tidak perlu diingat ulang karena sudah bekerja dengan sempurna. Suatu malam, saat listrik mati sebentar, aku duduk sendirian di ruang tamu. Dalam gelap, aku menatap meja sembahyang itu lama. Tidak ada suara, tidak ada bisikan. Tapi untuk sesaat, aku merasakan sesuatu yang familiar. Bukan panggilan, bukan permintaan, hanya pengakuan. Seperti sesuatu yang berkata tanpa suara, "Utangmu sudah lunas." Aku berdiri dan menyalakan lilin kecil. Cahayanya memantul di lantai, tepat di bawah meja sembahyang. Kosong. Dan aku tahu, itu akan tetap kosong. Karena yang diminta pesugihan ini bukan lagi sesuatu yang bisa diletakkan. Ia sudah mengambil bagian yang paling sulit diminta kembali. Sebelum tidur, istriku memeluk lenganku dari belakang. "Kamu selalu ada buat aku," katanya lembut. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa aman. Aku menatap langit-langit. Aku ingin mengatakan namaku, sekedar memastikan ia masih ada. Tapi aku tidak melakukannya. Aku hanya menjawab pelan, "Selama kamu aman, itu cukup." Lampu dipadamkan, rumah sunyi. Dan di dalam sunyi itu, aku akhirnya mengerti. Pesugihan ini tidak menghancurkan hidupku. Ia hanya menyisakan aku tanpa hak untuk dimiliki sepenuhnya oleh siapapun. Aku bukan kaya, aku bukan hancur. Aku hanya sisa dari sebuah perjanjian yang berjalan terlalu rapi untuk disesali. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya.
Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.